Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bab 2 yaitu lingkungan pemasaran global. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Inilah anggota kami Anissa Yuningsi NPM 2709 dan saya Nabilatul Aqliyah 2767. Pendahuluan, dimensi lingkungan makro adalah ekonomi, sosial dan budaya, politik dan hukum, serta teknologi. Masing-masing adalah penting, tetapi mungkin karakteristik tunggal yang terpenting dari lingkungan pasar global adalah dimensi ekonomi. Tinjauan ekonomi dunia. Pertama, meningkatnya volume perpindahan modal menjadi daya penggerak ekonomi dunia, bukan lagi perdagangan. Kedua, produksi telah terlepas dari tingkat orang yang bekerja atau perhatian akan hubungan antara produktivitas dan pekerja. Yang ketiga, ekonomi dunia mendominasi keadaan atau munculnya ekonomi dunia sebagai unit ekonomi yang dominan. Terakhir, ekonomi makro negara tidak lagi mengendalikan hasil ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem yang dilakukan sekelompok orang atau negara untuk mengatasi beberapa persoalan. Yang pertama, kapitalis, sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dan yang kedua, sosialis, sistem di mana alat produksi, distribusi, dan pertukaran dimiliki masyarakat secara kolektif melalui negaranya. Dan yang terakhir, campuran, sistem di mana merupakan perpaduan antara kapitalis dan sosialis. Tahapan perkembangan pasar yaitu ada 4. Pertama, negara berpenghasilan rendah dikenal sebagai negara praindustri. Dan yang kedua, negara berpenghasilan menengah ke bawah dikenal sebagai negara berkembang. Dan yang ketiga, negara berpenghasilan menengah ke atas dikenal sebagai negara industri baru. Dan yang terakhir, negara berpenghasilan tinggi dikenal sebagai negara maju. Tahapan perkembangan ekonomi yaitu tahap perkembangan pasar berdasarkan PNB per kapita yang disesuaikan dengan tahap perkembangan ekonomi, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama, negara dengan pendapat rendah dan menengah bawah juga mengarah kepada negara berkembang. Dan yang kedua, negara dengan pendapatan menengah atas juga disebut industrialis. Dan yang terakhir, negara dengan pendapatan tinggi ditujukan untuk negara-negara maju, industrialis, dan pasca industri. Pendapatan dan paritas daya beli di seluruh dunia. Pendapatan yaitu apabila sebuah perusahaan merencanakan untuk melakukan ekspansi ke pasar global, perusahaan sering menemukan bahwa untuk kebanyakan produk, pendapatan adalah variabel tunggal ekonomi yang paling bernilai. Paritas daya beli yaitu suatu pasar dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang bersedia dan mampu untuk membeli sebuah produk tertentu. Lokasi populasi. Dalam memandang pasar global, yang harus dilihat adalah populasi dan lokasi populasinya. Misal, 1. Konsentrasi pendapatan di negara berpenghasilan tinggi dan berpenduduk tinggi, berarti bahwa sebuah perusahaan dapat menjadi global dan pada saat yang sama beroperasi di 10 negara atau kurang. 2. Untuk produk yang harganya cukup murah, populasi merupakan variabel penting daripada pendapatan untuk menentukan pasar potensial. Perkembangan pemasaran dan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta perkembangan daya beli. Peran pemasaran di negara berpenghasilan rendah sama seperti perannya di negara berpenghasilan tinggi, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan orang dan memfokuskan usaha organisasi untuk memberikan respon pada kebutuhan dan keinginan tersebut. Neraca pembayaran adalah catatan dari sebuah transaksi ekonomi antara penduduk dari sebuah negara dan negara lain dari belahan dunia lain. Transaksi ada 2 macam. Yang pertama, transaksi modal adalah catatan investasi langsung jangka panjang dan arus modal jangka panjang dan pendek. 2. Transaksi berjalan adalah catatan perdagangan barang dan jasa hibah swasta dan bantuan pemerintah antar negara. Pola perdagangan. Ada 2 kutub perkembangan perdagangan di antara negara-negara, di mana kita akan melihat ada negara yang berkembang pesat dalam perdagangan barang, sementara negara lain berkembang dalam perdagangan jasa.
Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Jika belum ada yang bisa dimengerti, apakah ada pertanyaan untuk kami?